Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar mediasi lanjutan kasus gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan agenda keputusan. Sidang perdana gugatan terhadap ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara ini dilayangkan oleh advokat Subhan Palal dengan gugatan imaterial sebesar 125 triliun rupiah. Advokat Subhan Palal melayangkan gugatan senilai 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum. Subhan menilai Gibran tidak memenuhi syarat akademik saat mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Dari Bapak sendiri ada Pak Purbaya S3. Siapa lagi? Pak Peri S3. Yasyarli S3. Sebenarnya hubungan Prabowo dengan Gibran pun juga gak bagus-bagus amat. Benar gak sih? Nah, Pramwan, ini semuanya bermula dari manuvernya Gibran. Kalau ternyata ini berhasil dan kemudian ternyata Gibran memang harus tidak lagi sebagai wakil presiden, dinyatakan tidak sah. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kau kabur aja ke sana. Silakan. Presiden Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang tegas, berintegritas, dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dalam menghadapi berbagai dinamika politik, termasuk kontroversi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Prabowo dipastikan akan mengambil sikap yang dewasa dan berprinsip. Kontroversi ijazah Gibran yang terus bergulir, termasuk gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah yang diajukan warga, telah menciptakan keresahan dan kegaduhan berkepanjangan di masyarakat. Polemik ini mirip dengan yang dialami Jokowi, ayahanda Gibran sendiri, di mana isu ijazah terus dipermasalahkan dan menjadi bola liar yang mengganggu stabilitas. Gugatan tersebut tidak sekedar menyoal keabsahan dokumen pendidikan, melainkan juga menuntut agar pencalonan dan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden dinyatakan tidak sah, serta meminta Gibran mundur untuk menghentikan polemik yang tak kunjung usai. Ya, Gibran kan anak baik tuh. Apalagi kalau dia minta mengundurkan diri, baik-bagus etikanya tuh. Demi bapaknya dong. Mungkin mengundurkan diri gimana? Dia mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden. Kedaruratannya apa? Gak ada darurat di situ. Itu cuman demi kemanusiaan bagi bapaknya tuh yang dibully terus. Tapi efek epidermisnya itu. Ijazah dia, ijazah gaib lah itu. Ijazah itu gaib, nggak ada kira-kira nggak ada. Sama gaibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut sekian triliun. Dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren, Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, diseretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser, Bung. Dilengserkan. Bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Nah, ngaku-ngaku ini, Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Oke, gue dapat informasi bahwa sebenarnya hubungan Prabowo dengan Gibran pun juga gak bagus-bagus amat. Benar gak sih? Nah, Pramwan, ini semuanya bermula dari manuvernya Gibran. Kalau kita bisa Google dan ingat ya bahwa ketika Prabowo di luar negeri, Gibran ini mengeluarkan program lapor Mas Wapres. Lalu juga ada bantuan Istana Wakil Presiden begitu. Misalkan kayak goodie bag, ada namanya Istana Wakil Presiden, ya udah kayak mau nyalek aja gitu. Pakai harus perlu jati diri begitu ya. Nah, setelah itu di sekeliling Prabowo ini merasa ini orang mau ngapain sih, manuver dan seterusnya. Nah, setelah kejadian itu dia di grounded lah. Istilahnya tadi sama Prabowo tidak diajak beberapa kali rapat, lalu juga kebijakan strategis pun tidak dilibatkan begitu ya. Dan Gibran kalau terlihat di sana presiden pun ketika rapat besar gitu ya, sidang kabinet begitu, barulah ada Gibran di situ. Tapi kalau rapat terbatas dan beberapa kebijakan bisa dilihat teman-teman di Instagram ataupun di Google, itu Gibrannya nggak ada, lagi bagi susu.
Ya, oke. Nah, memang banyak yang bilang ya, ini kita sebenarnya kita udah full bucket bahan wawancara, keterangan segala macam itu udah lama banget ya, yang memang menceritakan bahwa hubungan Prabowo dengan Gibran ini tidak baik-baik saja begitu. Ya gue inget nih dari Januari gue sudah minta kan, coba tolong cari tahu informasinya hubungan Prabowo dan Gibran gitu. Banyak banget Pram, kayak misalkan ini yang remeh ya, pernah suatu acara Prabowo itu melihat pakaian Gibran dan penampilan dan gak rapi, selengean begitu ya, dan itu katanya ada yang menegur Gibran melalui orang-orangnya begitu. Belakangan kalau lu perhatikan Gibran itu udah rapi dan mirip-mirip orang-orang lingkarannya Prabowo kan, rapi-rapi segala macam. Dan ada lagi peristiwa lagi Sen. Apa? Gibran mengundang menteri untuk rakor lah, kira-kira di Istana Wapres. Udah tersebarlah undangannya, tapi kemudian ditekel oleh istana, jadi batal lah itu kira-kira. Oh, jadi artinya dari Istana Presiden itu kemudian meminta rapat itu dibatalkan. Ya. Aku juga dapat informasi nih ada menteri-menteri yang sebenarnya udah meluncur tuh waktu itu. Oh gitu. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini dimanapun Anda berada. Nah teman-teman, hari ini kita sedang berdiri di depan gerbang sejarah yang mungkin akan menjadi salah satu babak paling kelam atau justru paling bersinar dalam politik Indonesia, di mana judul yang mengguncang jagat maya hari ini sangatlah keras, yaitu detik-detik sidang pemakzulan Gibran, Hakim ketuk palu, tergugat terakhir Jokowi kena mental. Teman-teman bayangkan saja, kata-kata itu bukan sekedar sensasi, ini adalah realita yang sedang kita hadapi. Sidang pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mencapai titik akhirnya. Teman-teman, dikabarkan palu hakim sudah diketuk, putusan sudah dijatuhkan, dan dampaknya begitu dahsyat hingga dikabarkan bahkan lingkaran terdekat, termasuk pihak yang selama ini dianggap sangat kuat pun kena mental. Teman-teman, apa sebenarnya yang terjadi di ruang sidang itu? Mengapa keputusan ini bisa seberat itu? Dan bagaimana kaitannya dengan sederet masalah lain yang juga sedang hangat, mulai dari kasus ijazah hingga pergolakan di dalam kubu sendiri. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas detik demi detik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mari kita simak bersama-sama. Teman-teman, marilah kita masuk ke inti permasalahan, di mana sidang permakzulan atau impeachment ini bukanlah proses yang singkat. Berbulan-bulan dinamika terjadi, ribuan dokumen diperiksa dan saksi demi saksi didengar. Namun teman-teman, hari ini semuanya berubah dalam sekejap ketika hakim ketua mengucapkan putusan bunyi tok 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 dari palu itu bukan sekedar suara. Itu adalah tanda bahwa segalanya sudah berubah. Kalimat kuncinya adalah tergugat terakhir. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan, tidak ada banding, tidak ada kasasi, dan tidak ada penundaan. Teman-teman, keputusan ini bersifat final dan mengikat secara hukum. Ini adalah pukulan telak yang benar-benar mematikan segala harapan untuk membalikkan keadaan. Bayangkan saja posisi wakil presiden, posisi yang seharusnya menjadi pilar kedua kekuasaan negara, kini harus menerima putusan yang begitu berat. Ini bukan sekedar pergantian jabatan, ini adalah kehancuran politik yang terencana dan terhukum secara konstitusional. Dan yang membuat situasi makin panas adalah reaksi yang muncul ketika putusan itu dibacakan. Suasana di dalam ruangan dikabarkan begitu mencekam. Banyak yang terkejut, banyak yang tidak menyangka bahwa hukum bisa berjalan secepat dan setegas ini. Teman-teman, namanya juga politik, tidak ada yang terjadi dalam ruang hampa. Putusan terhadap Gibran ini tentu saja memiliki getaran yang sangat kuat hingga ke pusat kekuasaan yang paling tinggi. Muncullah istilah yang sangat menyita perhatian, yaitu Jokowi kena mental. Pertanyaannya, itu apa maksudnya? Apakah ini berarti Presiden Jokowi benar-benar terpukul, terguncang, dan kehilangan kendali atas situasi yang terjadi? Teman-teman, jika kita melihat peta politik beberapa bulan terakhir, memang terlihat jelas bahwa gempuran terhadap lingkaran kekuasaan semakin hari semakin panas. Mulai dari munculnya kritik keras dari senior politik seperti JK yang membuat game ini berbahaya, hingga pernyataan-pernyataan pedas dari berbagai pihak.
Teman-teman, ada pergeseran yang sangat signifikan. Sosok yang dulu dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar, kini seolah kehilangan daya tawar. Kita melihat bagaimana tokoh-tokoh penting yang dulu dekat, satu persatu mulai membuka suara di buka-bukaan. Seperti yang diungkapkan oleh Razman Arif Nasution yang mengatakan, ia membongkar perasaan sebenarnya Jokowi setelah disinggung soal masa jabatan dan berbagai isu politik. Teman-teman, terlihat jelas ada kekecewaan, ada kelelahan, dan mungkin ada rasa kaget karena realita yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini menunjukkan bahwa tekanan politik saat ini berada di level paling tinggi, ketika orang terdekat dan anak sendiri harus menerima nasib pahit di meja hijau. Tentu beban mental yang ditanggung sangatlah berat. Ini bukan lagi soal menang kalah politik, tapi soal harga diri dan warisan kepemimpinan. Tidak bisa dipungkiri, panasnya situasi ini juga dipicu oleh sederet masalah lain yang saling terkait. Salah satunya adalah kontroversi dokumen dan ijazah. Teman-teman, isu ini bukan main-main. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, hingga berbagai pihak terus mendalami adanya kejanggalan pada dokumen-dokumen penting. Mulai dari ijazah tingkat universitas hingga dokumen kependudukan, semuanya disorot tajam. Ada pernyataan yang sangat keras yang menyebutkan adanya dugaan pemalsuan dokumen. Dan yang paling mengejutkan, kubu terkait akhirnya dipaksa turun tangan untuk menunjukkan bukti asli ke hadapan hakim. Teman-teman, ada ungkapan yang lagi viral, yaitu Jokowi pinjam baju raja dan ditolak sang raja. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam, seolah-olah ada upaya untuk mengangkat hak status, mengubah nasib, atau memuluskan jalan dengan cara yang tidak wajar. Namun pada akhirnya kenyataan tetaplah kenyataan, hukum tetaplah hukum, dan kebenaran tak bisa dibohongi. Teman-teman, mereka menyebutkan surat wasiat Gus Dur, mereka membahas petuah spiritual dan berbagai hal yang menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang sedang bekerja, ada keseimbangan alam yang sedang dipulihkan. Semua isu ini bergulir menjadi satu bola salju raksasa yang menghantam bersamaan dan jatuhnya putusan sidang pemakzulan ini. Jadi, kita tarik benang merahnya. Apa yang terjadi hari ini adalah puncak dari segalanya. Sidang pemakzulan Gibran dengan palu hakim yang terakhir adalah cerminan bahwa roda politik terus berputar. Hari ini di atas, bisa saja besok kita berada di bawah. Dan ketika hukum sudah berbicara, tidak ada kekuasaan yang cukup besar untuk menahannya. Istilah Jokowi kena mental mungkin terdengar kasar, tapi itu menggambarkan betapa beratnya cobaan yang sedang dihadapi, tekanan dari semua sisi, masalah hukum yang bertumpuk, hingga pengkhianatan atau pergeseran dukungan dari orang-orang terdekat. Indonesia kini sedang diuji. Apakah kita benar-benar negara hukum di mana semua orang setara di mata undang-undang, atau masih ada kamar gelap politik yang mengatur segalanya? Putusan hari ini menjawab sebagian dari pertanyaan itu, bahwa tak ada yang kebal, tak ada yang abadi, dan setiap tindakan pasti ada reaksinya. Teman-teman, kisah ini belum sepenuhnya usai, karena dampaknya akan kita rasakan untuk tahun-tahun ke depan. Tapi untuk hari ini catatlah sejarah, palu hakim diketuk, keputusan diambil, dan peta politik Indonesia berubah selamanya. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update politik terpanas setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.